Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita berada di atas jalan petunjuk serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Dan kita harus yakin, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya setiap di antara kita tidak ada yang mampu melaksanakan ibadah kecuali jikalau Allah Subhanahu wa taala membantunya. Tidak terlalu berlebihan, banyak banget. Cukup ini, mungkin diambil ini ya. Setiap di antara kita tidak dapat melaksanakan ibadah kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya senantiasa kita ikrarkan di dalam salat kita, minimal satu hari itu 17 kali kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah melangkahkan kakinya di atas muka bumi ini, yang senantiasa berusaha untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Kita berharap agar salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah terkait tentang sedekah. Yang mana sedekah itu merupakan sebuah ataupun salah satu di antara ibadah yang agung, yang banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan bersedekah. Bahkan sedekah ini Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai tanda ataupun ciri tentang keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan senantiasa menafkahkan sebagian daripada harta yang kami berikan kepada mereka. Jadi sedekah ini merupakan tanda ataupun ciri keimanan seseorang. Kebalikan daripada sedekah yaitu sifat bakhil ataupun kikir, sifat tidak mau berbagi,
Ini merupakan salah satu di antara ciri sifat-sifat orang-orang munafik. Kalau orang mukmin adalah orang yang senantiasa bersedekah. Kebalikannya yaitu orang-orang munafik adalah orang yang pelit, orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah. Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-67, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik baik dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, sebagian mereka adalah pelindung daripada sebagian yang lain. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Ini tandanya orang-orang munafik, yaitu mereka senantiasa menyuruh kepada perbuatan yang mungkar, mencegah daripada perbuatan yang ma'ruf, dan mereka senantiasa menutup tangan mereka, yaitu tidak mau bersedekah. Jadi kalau orang mau dikatakan orang mukmin yang benar adalah orang yang gemar bersedekah, makanya tidak ada orang soleh itu orang yang pelit. Kalaupun ada orang yang seperti kelihatan yang soleh tapi pelit, maka orang itu pura-pura soleh gitu ya. Karena cirinya orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang yang senantiasa berbagi. Adapun orang munafik, mereka itu ngomong saja. Mereka itu berjanji kepada Allah kalau mereka dapat ini, kalau mereka dapat itu, kalau mereka dapat rizki, kalau mereka dapat karunia Allah, mereka akan bersedekah. Makanya Allah katakan di dalam surah At-Taubah juga ayat yang ke-75 sampai 76, wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqan. Di antara orang-orang munafik, yaitu mereka yang mengatakan ataupun berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, kalau saja Allah memberikan kepada kami sebagian daripada karunia-Nya, lanasaddaqan, maka pasti kami akan sedekah. Lanasaddaqan, pasti kami akan sedekah. Walanakunanna minas salihin, dan kami akan menjadi hamba Allah yang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka ketika karunia Allah itu datang kepada mereka, Allah memberikan rizki kepada mereka, bukannya mereka bersedekah, malah mereka bakhilu bihi, mereka bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan kemudian mereka berpaling. Jadi kalau orang munafik itu cuma punya angan-angan saja. Kalau saya punya duit sekian nanti saya akan sedekahkan, tapi begitu duitnya sudah mencapai apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan, maka dia tunda lagi. Oh, nanti kalau sekarang kelihatannya belum safety, nanti kalau sudah jumlahnya sekian, udah sekian, tidak mau keluarin lagi. Itu orang-orang munafik. Bahkan termasuk diantara ciri orang munafik itu, Pak, suka nyinyir sama sedekah orang lain. Sudah nggak mau sedekah, tapi apa? Nyinyir, komentar sedekahnya orang lain. Kalau ada mungkin kotak amal jalan gitu ya, sudah kemudian sampai di samping dia gitu, dilirik sama dia, ini ngasih berapa ini? 5.000 kata dia. Begitu sampai di hadapan dia, dilewati sama dia, dia ngasih. Sampai orang munafik itu ketika para sahabat mereka mengumpulkan ya bekal untuk melaksanakan perang Tabuk ketika itu. Bahkan orang yang miskin di antara mereka pun semangat untuk mengumpulkan. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang membawa beberapa butir kurma, bayangin. Mau sedekah, tidak punya apapun yang dapat disedekahkan, cuma ada beberapa butir kurma di rumahnya, dibawa diberikan di hadapan Rasulullah SAW. Tidak punya tapi pengen sedekah. Fakir tapi pengen untuk berpartisipasi di dalam medan jihad. Dibawa itu beberapa butir kurma di hadapan Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian orang munafik, ini lagi-lagi orang munafik, melihat orang yang membawa beberapa butir kurma, maka orang munafik itu komentar, innallaha an sadaqati hadza laghani. Allah itu nggak butuh sama sedekahnya orang kayak gini. Masa beberapa butir kurma sih? Orang munafik jangankan sedekah, berangkat perang aja enggak. Jadi sedekah itu merupakan tanda keimanan seseorang. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah agar dihindarkan daripada sifat apa? Kikir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Tuh.
Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan sahabatnya untuk berdoa agar terhindar daripada sifat yang kikir. Rasulullah memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu daripada sifat bakhil. Wa a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu daripada sifat pengecut. Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah daripada penyakit tua. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr. Dan aku berlindung diri kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika bertawaf ya mengitari Ka'bah, itu disyariatkan untuk berdoa, untuk bersolawat kepada Rasul, untuk mungkin membaca beberapa ayat daripada Al-Quran. Maka ketika sampai rukun yang diperintahkan untuk mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia ucapkan doa tersebut. Tapi doa yang diminta oleh Abdullah bin Mas'ud setelah mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar cuma satu, Pak. Dia nggak minta macam-macam, dia cuma minta satu. Dia mengatakan Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, hindarkanlah diriku daripada sifat kikir dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang beruntung. Makanya orang kikir itu orang yang paling susah. Orang kikir itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bersedekah dengan kalimat yang berbeda-beda? Allah katakan anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah sebagian daripada apa yang kami berikan rizki kepada kalian. Allah juga katakan anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Dengan berbagai redaksi Allah perintahkan manusia untuk bersedekah karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu sifat manusia itu mencintai harta. Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cinta kepada mal, harta dengan kecintaan yang besar. Makanya banyak orang kalau ngomong seluruh kesenangan dunia ini, semua orang bisa bosen. Coba sebutkan kesenangan dunia ini. Makan makanan yang enak, antum bisa bosen enggak? Bosen, makan sekali dua kali, besok dikasih lagi, mungkin mantu makan, lusa dikasih lagi, bosen udah, belenek kalau bahasanya orang Jawa, nek sudah nggak mau makan lagi. Minuman yang paling enak, orang bisa bosen. Ke tempat yang paling indah, kalau berkali-kali, orang bisa bosen. Tapi satu nikmat, ya, satu perkara yang tidak bisa jadi orang bosen, apa? Ngitung duit, ini paling nikmat ini. Kadang sudah dihitung lagi. Makanya Allah katakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia kecintaannya kepada al-khair. Antum tahu makna al-khair di sini? Bukan kebaikan. Al-khair yang dimaksud Allah di surat Al-Adiyat ini, al-khair yang dimaksud adalah harta. Manusia cintanya kepada harta itu luar biasa. Sebelum kita masuk pembahasan kita ini, sesungguhnya sedekah itu tidak melulu pakai duit. Kita ingin tekankan lagi bahwasanya sedekah itu merupakan amalan yang sangat luar biasa, amalan yang begitu agung. Sampai orang ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia merupakan pendosa, orang yang bergelimang di atas kemaksiatan ketika hidup di dunia, maka Allah katakan orang tersebut akan berandai-andai, akan berangan-angan saat dia minta kepada Allah agar Allah mengembalikannya ke dunia. Betul ya? Di dalam surah As-Sajdah, di dalam surah Fatir juga Allah katakan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Para pendosa itu ya, ketika mereka itu menundukkan pandangannya, tidak mampu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa mereka yang begitu banyak. Kemudian mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kami telah melihat, ya Allah, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk mengerjakan amal soleh. Tidak disebut amal solehnya apa? Apakah itu salat, apakah itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, apakah itu berpuasa? Allah sebutkan dalam bentuk umum. Kembalikan ya Allah kami ke dunia ini untuk beramal soleh. Tidak dirinci sama Allah, kecuali satu amalan. Apa itu? Sedekah.
kecuali satu amalan, yaitu bersedekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Munafiqun, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikanlah, ya Allah tundakanlah, ya Allah tangguhkanlah ajalku barang sejenak saja ya Allah, fa as-saddaqa, agar aku dapat bersedekah. Berarti orang yang meninggal yang pengen dikembalikan supaya bisa bersedekah, ketika hidup di dunia cukup atau kurang, Pak? Cukup atau kurang? Duitnya ada atau nggak ada? Ada. Kenapa? Kalau nggak ada dia nggak bakal pengen sedekah. Apa yang mau disedekahkan gitu ya? Tapi orang ini hidup dalam kecukupan, tapi dia tidak mau bersedekah ketika hidup, maka orang ini menjadi orang yang menyesal. Thayyib. Sedekah tidak melulu pakai duit, Pak. Ya. Karena banyak orang beranggapan kalau mau sedekah itu harus punya harta. Kalau mau bersedekah itu harus bergelimang harta, memiliki uang. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan ada bentuk-bentuk sedekah lain, ya, selain sedekah dalam bentuk uang. Sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi, bahwasanya datang beberapa sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Ya Rasulullah, pergi atau berangkat orang-orang yang kaya dengan membawa pahala yang sangat banyak. Ya, berangkat orang-orang yang kaya dengan membawa pahala yang sangat banyak. Yasumuna kama yusalluna kama nusalli. Mereka melaksanakan salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta yang mana kami tidak dapat bersedekah. Berarti pertanyaan saya, orang yang datang di hadapan Rasulullah ini orang kaya atau orang-orang yang miskin? Miskin. Orang-orang ini mengadukan kepada Rasulullah tentang keadaan saudara mereka yang kaya yang dapat pahala begitu besar karena mereka dapat bersedekah. Ini para sahabat, Pak. Para sahabat itu, mereka itu senantiasa bersegera melaksanakan ketaatan. Para sahabat itu senantiasa berlomba-lomba di dalam melaksanakan ketaatan. Mereka selalu ingin berada di garis paling depan, Pak, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu merasa puas, ya, merasa udah deh saya sering di soft pertama, fadhol akhi silahkan maju, saya sering di sini, udah antum aja yang soft pertama. Ini orang zaman sekarang, itsar yang makruh, mendahulukan saudara dalam perkara yang makruh apa? Yaitu mendahulukan saudara akan melaksanakan amal ketaatan sedangkan dia tidak melaksanakan amal ketaatan tersebut. Kalau para sahabat tidak, Pak. Para sahabat itu senantiasa berlomba-lomba di dalam melaksanakan ketaatan karena Allah perintahkan itu. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah, menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan Allah bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Pertama kali disebutkan ciri orang yang bertakwa pada ayat tersebut, Ali Imran 133. Allah katakan alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang mensedekahkan harta mereka baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Susah saja diperintahkan bersedekah, apalagi ketika sempit saja diperintahkan untuk bersedekah, apalagi lapang. Itu sifat para sahabat, senantiasa berlomba-lomba melaksanakan kebaikan. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk bersedekah, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Karena Umar itu ambisinya diantaranya apa? Menyaingi Abu Bakar dalam melaksanakan kebaikan.
Maka Umar datang di hadapan Rasulullah SAW dengan membawa hartanya. Kemudian Rasul tanya, "Madza abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Mithla, aku sisakan seperti apa yang aku bawa." Jadi hartanya dibagi berapa? 2. Dipikir Umar sudah, wah ini kalau ini Abu Bakar kalah ini. Maka subhanallah, tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa hartanya. Kemudian Rasulullah SAW tanya, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Bayang. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Saya tidak akan dapat mengalahkan Abu Bakar sampai kapanpun." Nyerah sudah. Bersegera para sahabat itu untuk melaksanakan seluruh kebaikan, tak pilih-pilih. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit?" Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Siapa di antara kalian yang hari ini membantu orang yang kesusahan?" "Ana ya Rasulullah." "Siapa di antara kalian hari ini yang mengikuti jenazah?" "Ana ya Rasulullah." Diborong semua sama Abu Bakar. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Wallah, aku tidak akan pernah dapat menyaingi Abu Bakar sampai kapanpun." Jadi orang yang fakir itu ngeluh di hadapan Rasulullah, mengeluhkan saudara-saudara mereka yang kaya, bukan karena rumahnya yang lebih besar, bukan karena kendaraannya mungkin yang lebih mewah, bukan karena kemudian karena hartanya banyak bisa beli villa atau bisa beli apa, bisa beli rumah, bisa beli apapun, bisa beli properti apapun. Bukan itu yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan cuma satu, apa? Orang kaya dapat pahala yang banyak karena bisa bersedekah. Sedangkan kami tidak bisa ya Rasulullah. Sahabat itu kalau sudah tidak bisa melaksanakan kebaikan, terhalang daripada melaksanakan kebaikan, sedih Pak. Kalau kita kan enggak, tambah senang. Oh ini ya. Pemerintah mengatakan zona merah, alhamdulillah. Sholat di rumah. Kalau sahabat sedih Pak. Sampai pernah suatu ketika perang Tabuk juga. Ini perang Tabuk ini perang yang paling susah Pak. Sampai dikatakan Ghazwatul Usrah, perang yang paling susah. Yaitu dilakukan di cuaca yang sangat panas, cuaca yang sangat terik, musim yang sangat panas, dan jaraknya itu jarak yang jauh, sekitar 700 km antara Madinah dan Tabuk. Itu dilaksanakan jalan kaki, yang karena yang memiliki kendaraan cuma beberapa orang saja. Bayangin, antum pernah nggak jalan 700 kilo? Sekilo aja nggak pernah Ustadz gitu ya. Ngapain antum sekarang pakai jam apa? Smartwatch katanya. Udah nggak kepake itu, seminggu aja mungkin antum black check. Waduh, jantung saya nih lumayan. Waduh, darah saya. Habis itu udah nggak pernah dicek lagi sudah. Sekilo aja, ini 700 kilo. Sampai satu orang gantian naik kendaraannya. Sampai Rasulullah tidak mau ambil resiko karena yang ikut sudah terlalu banyak, sampai 3.000 orang. Maka beberapa orang yang tidak memiliki harta atau yang memiliki uzur, entah itu sakit, entah itu kemudian dia pincang kakinya, entah itu kemudian dia buta, nggak boleh berangkat sama Rasulullah. Datang ini beberapa orang yang miskin, kuat tapi miskin, nggak punya apa-apa untuk bekal. Datang di hadapan Rasulullah minta diajak perang. Tuh. Padahal sudah diizinkan untuk tidak usah ikut perang. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 92. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Setelah Allah sebutkan kalau orang yang sakit, orang yang buta, orang yang pincang itu tidak berdosa ketika tidak ikut perang. Dan orang-orang yang tidak memiliki harta, yang ketika itu mereka datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau membawa mereka. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, la ajidu ma ahmilukum. Aku nggak memiliki apa-apa yang dapat menjadikan aku membawa kalian. Bekal ini sudah pas-pasan. Tawallau, maka kemudian mereka berpaling, sedangkan mata mereka mengucurkan air mata karena tidak bisa ikut perang. Kalau kita langsung telepon, udah siapin kamar AC hidupin, saya mau balik mau tidur. Sahabat nggak gitu. Orang munafik tambah seneng, malah bikin alasan gimana caranya supaya nggak berangkat perang. Itu orang munafik. Ini diantara sifat sahabat.
Kalau terhalang daripada melaksanakan kebaikan, maka para sahabat itu bersedih. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedekah ini ya, ternyata macamnya itu tidak cuma satu, bukan cuma sedekah dengan harta. Ya. Para sahabat menyangka kalau sedekah itu harus dengan harta. Wa hum ajizuna an dzalik, padahal mereka enggak mampu untuk bersedekah dengan harta karena mu'dhamus sahabah al-fuqara. Karena kebanyakan para sahabat itu adalah orang-orang yang fakir. Maka harta itu bukan patokan apakah Allah cinta sama antum atau Allah benci sama antum, bukan patokan. Kalau ada ustadz kemudian memerintahkan untuk sedekah supaya kaya. Kan sekarang lagi hit itu ya. Kalau fakir itu seakan-akan aib gitu. Betul enggak? Kalau fakir itu seakan-akan ada yang salah dengan kita. Saya bosan jadi orang miskin katanya gitu. Masya Allah, bosan jadi orang miskin. Seakan-akan kalau miskin ini Allah nggak cinta sama dia. Padahal sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gelarnya itu bukan LC, bukan S1, S2, S3, bukan SH. Gelarnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Itu mu'dhamus sahabah al-fuqara. Kebanyakan sahabat itu fakir. Sahabat itu mengira kalau mau sedekah ya juga harus dengan apa? Harta, ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Ini menjadi penggembira kita ya bagi mungkin yang orang yang tidak memiliki harta atau kurang atau dalam kondisi ekonomi yang sempit, ya. Ini kabar gembira bagi kita semua. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Bahkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, ini kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya itu juga dinamakan sedekah, Pak. Meskipun kemudian ada beberapa ulama yang mengingkari perkara itu, mengatakan, loh kalau sedekah itu adalah seseorang mengeluarkan sesuatu dengan harapan untuk mendapat imbalan berupa pahala. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh imbalan kita. Maka buat apa Allah sedekah kepada kita? Tapi pendapat yang rajih bahwasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada hamba itu dikatakan sedekah. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda perihal tentang orang yang safar kok sholatnya boleh diqosor, ya. Rasulullah mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu adalah sedekah Allah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekahnya. Juga di dalam sebuah hadis, ya, yang menjelaskan ketika seseorang memiliki kebiasaan melaksanakan sholat malam kok kemudian dia tertidur, tidak dapat bangun untuk melaksanakan sholat malam, maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kanat lahu salatun bil laili, barang siapa yang memiliki kebiasaan salat malam, faghalaba alaihi naumun fanama anha, maka dia pada malam tersebut dikalahkan oleh kantuknya sehingga dia tertidur, kataballahu lahu ajra salatihi, Allah akan tetap catat bagi dia pahala salatnya, wa kana naumuhu shadaqatan minallahi tasaddaqa biha alaihi, tidurnya itu sebagai sedekah. Tidurnya itu dianggap sebagai sedekah. Makanya orang kalau ini tidak tahu nih bahasa dari mana, ini kalau lagi puasa kemudian lupa dia makan gitu ya, makan diingatin, lagi puasa kok makan, ya Allah, ya sedekah, Allah sedekah sama saya. Dijadikan lupa sama Allah, ya. Tapi sedekah ini kadang konotasinya dijadikan negatif juga bisa kok. Tadi pagi subuh baru kajian saya, ada orang tanya, Ustadz, kalau saya diberhentikan di tengah jalan karena melanggar lalu lintas sama polisi, kemudian dikasih surat tilang, ada pilihan Ustadz, apa pilihannya? Ya bayar denda, bayar apa? Tilangnya, itu bisa lebih mahal Ustadz. Ada pilihan yang kedua, bisa lebih murah, apa? Damai. Masya Allah, bahasanya ini apa? Damai. Bahasanya itu bikin kita itu adem ngelakuinnya, apa? Damai. Padahal itu apa? Suap, sogok. Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi, yang menyuap dan yang disuap sama. Tapi bahasanya orang ini apa? Damai. Boleh nggak Ustaz? Ya kita katakan nggak boleh. Memang sekarang ini maksiat dinamakan selain namanya, sehingga orang itu dengan mudah melaksanakan kemaksiatan tersebut karena namanya sudah dirubah, diganti dengan bahasa damai. Saya katakan nggak boleh Pak, tetap nggak boleh. Lebih baik bayar tilangnya. Aduh Ustaz, nggak apa-apa, sedekah. Masya Allah, dinamain sedekah. Dinamain sedekah.
Mungkin ya supaya dia ketika memberikan itu apa? Merasa waduh ringan deh, nggak apa-apa deh 50.000 saya sedekah. Padahal bukan sedekah itu, nyogok. Jadi sedekah itu kadang dikonotasikan negatif sama orang, digunakan untuk istilah-istilah yang negatif, ya. Kita lihat di sini ada beberapa macam sedekah selain uang. Ada beberapa macam sedekah selain uang. Yang pertama, ya, macam yang pertama yaitu sesuatu kebaikan yang diberikan kepada sesama hamba. Sesuatu kebaikan yang diberikan kepada sesama hamba, fayakunu shadaqatan alaihim, maka itu bisa menjadi sedekah. Bahkan bisa jadi dikatakan di sini, wa rubbama kana afdhala minas shadaqati bil mal. Kebaikan yang diberikan kepada orang lain, bukan uang loh ya, kebaikan. Itu bisa jadi lebih afdol daripada sedekah berupa uang. Contohnya, kita memberikan bukan uang ini, kita bersedekah kepada orang lain dengan ilmu kita. Antum tahu kalau masuk masjid misalnya, orang itu dilarang untuk langsung duduk, betul nggak? Hendaknya dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada teman antum yang kalau masuk masjid habis wudhu kemudian langsung duduk. Habis masuk masjid duduk, itu kebiasaan dia. Maka kita panggil, kita ucapkan dengan kalimat yang lembut, kita katakan akhi. Rasulullah SAW memerintahkan siapapun yang masuk ke masjid untuk apa? Melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sujud. Kemudian subhanallah, sebelum apa? Sebelum duduk. Kemudian itu diamalkan terus sama orang yang kita kasih tahu ini. Diamalkan terus, maka dikatakan sedekah kita berupa ilmu itu lebih afdol ketimbang sedekah berupa uang. Misalnya antum pagi hari kasih teman antum uang 100.000, itu bertahan berapa lama sih 100.000? Saya mau tanya, 100.000 kalau mau buat sendiri ya, jangan bawa pulang deh, buat antum sendiri. Pagi-pagi mau makan bubur harga berapa? 10.000. Tapi biasanya bubur dikasih embel-embel bubur legend. Sains 1958 legend. Legend ini bikin mahal, bisa jadi satu mangkok 20.000. Belum pakai satenya. Betul enggak? Ya kalau satenya cuma usus, kalau satenya telur, satenya kalau ati ampela bisa 20.000. Habis itu habis makan bubur dibuat pakai, beli pulsa sama dia 20.000, 25, enggak ada pulsa 20.000, 25.000. Kemudian setelah beli pulsa siang dipakai makan warteg. Udah berapa makan warteg sekarang? 15, yaitu kalau pakai telur dadar ya. Kalau pakai ayam segalanya ya udah berapa? Nggak bertahan itu uang 100.000 itu tidak bertahan 1 hari. Apalagi kalau dia bawa pulang nggak cukup. Tapi sedekah antum berupa ilmu kepada orang tadi menunjuki satu kebenaran, maka insya Allah sedekah antum itu lebih berarti, ya. Bahkan ketika antum sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dia amalkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada antum. Ya, jadi sedekah kebaikan itu adalah salah satu di antara macam sedekah selain harta. Contoh, kita melarang seseorang daripada melaksanakan perkara yang mungkar, itu juga sedekah. Kemudian apa? Menunjukkan seseorang kepada jalan, dalam artian dia mau datang ke satu tempat, dia tidak tahu jalan yang mana, kemudian dia tanya kepada kita kasih tahu jalan yang benar, ya. Kita kasih tahu jalan yang benar agar dia kemudian nggak kesasar, itu juga merupakan sedekah, ya. Ada di dalam sebuah hadis yang sanadnya masih diperselisihkan oleh para ulama, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang memiliki harta, maka hendaknya dia bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq min quwwatihi. Barang siapa yang memiliki kekuatan, hendaknya dia bersedekah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq min ilmihi. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, maka hendaknya dia bersedekah dengan ilmunya. Iya. Kemudian contoh yang kedua di antara sedekah dengan kebaikan, yaitu apa? Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, ya, bahwasannya pintu kebaikan itu sangatlah banyak. Ini ditulis, diriwayatkan juga oleh sahabat Abi Dzar, ya, pada riwayat yang panjang. Rasulullah SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ya, dengan antum tersenyum, ya, tapi jangan senyum-senyum
sebab ya, senyum-senyum ditinggal orang antum. Tapi kalau senyum, kalau kita sapa dia ya, kemudian kita tunjukkan wajah yang cerah di hadapan dia, maka itu juga bisa berupa sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari shadaqah. Engkau memerintahkan seseorang untuk berbuat yang ma'ruf, mencegah dia daripada kemungkaran, itu juga merupakan sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalali laka shadaqah. Engkau memberikan ya kepada seseorang ilmu ataupun jalan yang benar, orang yang tersesat, maka itu juga bisa menjadi sedekah. Wa imatatukal hajara wasyauka wal 'azma 'anit tariqi laka shadaqah. Engkau memungut batu, ya, engkau memungut batu yang mengganggu di jalan, ya, batu yang mengganggu. Kalau di depan rumah tetangga antum ada batu besar misalnya, di depan pagarnya rumah tetangga antum ada batu besar, antum pungut enggak? Ayo, batunya gede banget segini, diambil enggak? Jangan, itu batu memang buat supaya orang nggak parkir di situ. Antum pungut-pungut aja marah itu tetangga antum ya. Kalau memang apa? Biasanya kalau nggak ditaruh pot, ditaruh apa? Batu supaya orang nggak banyak parkir di situ. Kalau itu jangan dipinggirin ya. Tapi kalau batu yang mengganggu orang, ya, khawatir orang kesandung apa semua, maka antum pungut itu sedekah. Menyingkirkan duri sedekah dari apa? Dari jalan. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqah. Engkau mengosongkan gelasmu, kemudian engkau tuangkan di gelas saudaramu agar dia minum, itu juga apa? Itu juga sedekah. Kemudian jenis sedekah yang kedua, sedekah tanpa harta yang kedua ya, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis tadi dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika didatangi oleh orang-orang fakir kemudian mengadukan bahwasanya orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak karena bisa bersedekah, maka Rasulullah mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan buat kalian sesuatu untuk kalian bisa bersedekah dengannya? Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah, memerintahkan seseorang untuk melaksanakan perbuatan yang baik itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah, mencegah seseorang daripada kemungkaran itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nih. Dan juga ya, ketika salah seorang di antara kalian menyalurkan syahwatnya dengan benar, maka dia mendapatkan pahala sedekah juga. Ya, jadi biasanya malam Jumat ini suami kasih kode sama istrinya. Ayo bunuh Yahudi, ini nggak ada dalilnya. Bunuh Yahudi, berangkat tuh kembali ke Israel, bunuh Yahudi, masuk kamar, nggak ada dalilnya ya. Biasanya istilahnya apa? Ayo sedekah. Nah, ini apa? Menyalurkan syahwatnya kepada tempat yang benar, kepada tempat yang tepat, kepada tempat yang halal, itu juga dianggap sebagai sedekah. Maka sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang menyalurkan syahwatnya dia akan mendapatkan pahala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Bagaimana pendapat kalian jika syahwat tersebut disalurkan pada sesuatu yang haram, bukankah dia akan berdosa? Fakadza idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maka ketika disalurkan pada perkara yang halal, tentu dia akan mendapatkan pahala. Jadi sedekah itu pintunya sangat banyak ya. Kesempatan kita untuk bersedekah meskipun tidak dengan harta ini masih terbuka. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan setiap pagi ya, atas anak Adam itu hendaknya dia bersedekah. Fi kulli yaumin tala'at fihi syams, pada setiap hari yang mana di situ terbit matahari. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, min aina lana shadaqah natasaddaqu biha, dari mana kami dapat bersedekah ya Rasulullah?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna abwabil khairi lakatsirah, ketahuilah sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak. At-tasbihu wat takbiru wat tahmidu wat tahlilu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar wa tumitul adza 'anit tariq wa tusmi'ul asam wa tahdil a'ma wa tadullu al mustadilla 'ala hajatihi wa tas'a bi syiddati saqaika ma'al lahfani wal mustaghith wa tahmilu bi syiddati dhara'aika ma'ad dha'if fa hadza kulluhu shadaqatun minka 'ala nafsik. Rasulullah katakan setiap bacaan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, mencegah daripada perkara yang mungkar, kemudian membersihkan ataupun mengangkat ya gangguan yang ada di jalan, kemudian memperdengarkan suaramu kepada orang yang budek. Ini ada orang yang mungkin telinganya sudah kurang apa? Dengar. Maka antum harus lebih sabar kalau ngomong sama orang seperti ini. Jangan samakan dengan orang yang masih sehat. Antum harus lebih tarik urat lagi mungkin. Nah, itu juga sedekah. Karena antum kalau ngomong pelan-pelan itu antum seperti mengadab dia itu. Ini ngomong apa? Ini ngajak ngomong tapi apa? Bisik-bisik pelan-pelan, kesian. Jadi kalau mau bersedekah kepada orang tersebut yang ngomongnya dikeraskan, ya. Kemudian memberikan petunjuk kepada orang yang buta, itu semua apa? Termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Jadi sedekah itu sangatlah beragam, sedekah itu sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala memang karunia-Nya sangat apa? Sangat maha luar biasa. Jadi setelah para sahabat yang miskin ini ditunjuki oleh Rasulullah SAW jalan-jalan yang mereka bisa bersedekah dengan melaksanakan amalan-amalan tersebut, maka diamalkan oleh para sahabat. Diamalkan, orang miskin kemudian tasbih, tahlil, tahmid, ya. Kemudian ternyata orang yang kaya itu juga mendengar. Kalau Rasulullah itu menyampaikan ilmu kepada mereka, maka orang yang kaya juga bertanya, baru dapat bocoran apa dari Nabi, gitu ya. Dari bocoran apa? Maka dikatakan Rasul tadi mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka orang yang kaya ternyata juga ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan zikir, ikut-ikutan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Mereka juga subhanallah sudah sedekah dengan harta tidak cukup. Ini orang kaya gitu. Sudah sedekah dengan harta dia masih merasa kurang cukup. Butuh juga. Bukan kayak orang kaya zaman sekarang. Udah kamu kan tidak bisa sedekah dengan harta, yaudah takbir sana, tahlil sana, zikir yang banyak. Kalau saya sudah nggak usah zikir deh, saya cukup dengan harta saya. Orang sekarang gitu. Tapi kalau di zaman dahulu enggak. Mereka juga takbir, tahmid, tahlil, sampai kemudian orang-orang miskin mengadukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya teman kami, ya saudara-saudara kami yang kaya, mereka mendengar apa yang kamu sabdakan, kemudian mereka mengamalkan sebagaimana yang kau sampaikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Jadi kalau orang dapat melaksanakan kebaikan itu tentulah dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang dapat menghalangi seseorang tersebut, sebagaimana ketika Allah yang memberikan rezeki kepada seseorang itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada si fulan, mungkin si fulan itu adalah pemberian Allah. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Pemberian Allah itu tidak ada yang dapat menghalangi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik seseorang untuk dapat berzikir, untuk dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah hitung sebagai sedekah. Ya, mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada waktu 3 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Oke. Apakah itu sedekah? Iya. Kalau antum ketakutan udah sedekah ya. Gitu. Kayak tadi ya, ditilang ngomongin apa? Udah damai. Padahal dia takut bayar yang lebih mahal. Tapi kalau ini ada orang-orang yang apa? Yang kita lihat masih kuat, dalam artian masih mampu untuk bekerja. Bahkan bisa jadi dia kuat. Bayangin di tengah jalan buka baju. Ya, buka baju, hujan gede buka baju, kuat dia, enggak takut masuk angin. Atau kita aja takut ya, takut kehujanan atau kata dia enggak. Masih kuat, itu bisa bekerja dengan pekerjaan yang apa? Yang apa? Dia bisa lakukan, mendapat rezeki yang halal. Maka ketika kita lewat lampu merah itu aja yang duduk di situ, yang dia minta, maka hendaknya kita tidak memberikan kepada dia.
ya, apapun itu embel-embelnya, entah sedekah, entah bantuan apa, agar dia apa? Tidak jadikan itu sebagai profesi. Dan subhanallah itu sudah jadikan profesi loh. Manusia silver itu, ya, saya ada baca selebarannya itu, bersedia ditempatkan di beberapa titik ibu kota, masya Allah, gaji sekitar gaji UMR. Itu sudah jadi profesi. Jadi kerjanya itu kayak orang kantoran gitu, jamnya jelas ya, dari jam sekian sampai jam sekian, di titik mana sudah ditempatkan, nanti ada yang apa? Ada yang mengumpulkan kemudian memberikan kepada mereka gaji. Maka hendaknya itu tidak diberi, agar kemudian ini tidak jadikan sebagai profesi yang orang itu memang manfaatkan ini sebagai ajang untuk minta-minta, ya, tidak mau berusaha, ya. Allah a'lam. Ada lagi? Betul. Kadang antum bertanya, dengan bertanya itu bisa jadi sedekah. Antum sudah tahu ilmunya, tapi antum bertanya karena antum tahu satu masjid ada yang tahu ilmunya. Antum bertanya supaya dijawab, supaya satu masjid tahu ilmunya. Masya Allah, itu bisa bersedekah kepada beberapa orang yang ada di sini semua. Jadi ada yang pertanyaan maksudnya seperti itu, supaya untuk bagi-bagi ilmu. Ada juga pertanyaan tujuannya jebak juga, ini bukan sedekah. Ya. Tapi kalau yang pertama tadi, misalnya antum tahu ilmunya, pengen anda sampaikan kepada yang lain, antum tanya pura-pura nggak tahu, itu bisa jadi sedekah antum kepada yang lain, supaya mereka yang lain dapat ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi pintu-pintu sedekah sangatlah banyak, ya. Maka hendaklah kita senantiasa berusaha untuk meraih pintu-pintu tersebut. Kalau bisa sedekah dengan harta, maka silahkan. Juga tidak cukupkan diri kita hanya sedekah dengan harta, juga hendaknya kita melaksanakan kebaikan, berbuat yang ma'ruf kepada sesama, kemudian mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita karunia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.